Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komas Muhammad Tanasik dengan NIM B1B122 2023. Di mana pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang materi dari bab ke-9, yaitu utang atau pinjaman negara. Di mana presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Sebelum masuk ke materi inti, mungkin sini aku sedikit menjelaskan yang di mana yang pertama itu apa itu utang negara. Utang negara itu adalah jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah dari pihak luar atau dalam negeri untuk membiayai pengeluaran yang melebihi pendapat yang diterima. Pemerintah dapat mengeluarkan utang dengan menerbitkan obligasi atau sekuritas utang yang merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwasanya pemerintah berhutang pada pemegang surat tersebut dan akan membayar bunga dan pokoknya pada waktu yang telah ditentukan. Utang negara adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintahan seperti pembiayaan infrastruktur, kemudian program sosial, atau membiayai program utang yang jatuh tempo. Yang kedua itu apa itu pinjaman negara. Pinjam negara adalah tindakan pemerintah dalam meminjamkan uang dari lembaga keuangan atau individu tertentu untuk membiayai pengeluaran atau kegiatan tertentu. Pinjaman ini berasal dari bank, bisa dari obligasi nasional, atau bahkan masyarakat umum. Pinjaman negara ini biasanya lebih fleksibel dalam penggunaannya daripada utang karena pemerintah dapat menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengeluarkan surat berharga. Sumber utang, kemudian yaitu sumber utang negara, di mana sumber utang negara atau asal-usul pembiayaan utang pemerintahan bervariasi tergantung pada keadaan ekonomi dan kebijakan suatu negara. Pemerintah dapat memiliki beberapa opsi untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan keuangan. Di pasar keuangan dalam negeri, pemerintah dapat menerbitkan surat berharga atau obligasi negara yang dijual pada investor domestik seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan individu. Sumber lain adalah pasar keuangan internasional, di mana pemerintah dapat menerbitkan surat berharga negara untuk investor asing. Pemerintah juga dapat pemerintah juga dapat meminjam dari lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia dengan syarat tertentu. Sumber utang lain meliputi lembaga keuangan domestik dan dalam beberapa kasus pinjaman dari swasta dan individu. Pengelolaan sumber utang negara adalah bagian penting dari perencanaan kebijakan fiskal untuk memastikan berkelanjutannya keuangan pemerintahan dan pemegang kebutuhan keuangan yang beragam. Nah, apa sih beban dari utang negara? Yang pertama itu ada beban bunga, ada ketergantungan pada pasar keuangan, ada kebijakan fiskal terbatas, risiko nilai tukar, pengaruh inflasi, dan yang terakhir itu adalah risiko peringkat kredit. Selanjutnya itu masalah pengeluaran utang negara, di mana jika utang negara ini yang terlalu tinggi, maka akumulasi utang yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan risiko ketidakberlanjutannya keuangan pemerintahan. Pembayaran bunga dan pokok yang besar dapat membebani anggaran dan membuat negara lebih rentan terhadap gejolak ekonomi. Kemudian jika beban bunga yang meningkat, maka beban bunga pada utang negara juga akan meningkat. Ini dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk program pemerintah dan berdampak negatif pada anggaran. Utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi adalah praktik peminjaman dana dari lembaga internasional atau pihak asing untuk mendukung proyek infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan diversifikasi ekonomi. Ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Penting untuk manajemen utang yang bijak dan evaluasi risiko yang cermat, serta memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, meringankan beban utang. Meringankan beban utang ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, termasuk konsolidasi utang, perpanjangan jangka waktu,
renegosiasi suku bunga, peningkatan pendapatan, penghematan belanja, dan pengelolaan utang yang bijak. Penting untuk menyesuaikan strategi dalam situasi ekonomi dan keuangan negara. Manajemen ekonomi yang stabil dan promosi kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan juga berperan penting dalam upaya meringankan beban utang. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan lembaga internasional juga dapat membantu dalam rekonstruksi utang dan memberikan pelonggaran keuangan. Kemudian posisi utang luar negeri Indonesia, di mana pada daftar 10 negara utang luar negeri tertinggi, yaitu Indonesia masuk ke urutan ke-7, di mana Indonesia itu memiliki utang sebanyak 402,8 miliar dolar US. Nah, kesimpulannya itu adalah utang atau pinjaman negara adalah instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya. Utang negara ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat membawa risiko ekonomi dan fiskal jika tidak dikelola dengan bijak. Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah faktor terhadap tingkatan bunga, jangka waktu, dan jenis utang, serta mengelola risiko terkait pengelolaan utang yang baik. Transparansi serta perancangan keuangan yang bijak adalah kunci untuk memastikan bahwasannya utang negara dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengancam stabilitas keuangan pemerintahan. Selain itu juga penting untuk memastikan bahwasannya dana yang diperoleh melalui utang digunakan dengan tujuan yang produktif dan berkelanjutan, serta untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari materi utang atau pinjaman negara. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.